Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita pada bab berikutnya, bab haqqiz zauji 'alal mar'ah. Bab tentang hak suami terhadap istri, yaitu apa sih kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan seorang istri yang soleha kepada suaminya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat dari surat An-Nisa ayat 34. Qala Allahu taala, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Sungguhnya para lelaki adalah pemimpin para wanita karena Allah telah memuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan demikian juga atas nafkah yang diberikan oleh para suami kepada para istri. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, dan wanita-wanita salehah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, hafizatun lil ghaib, yang menjaga hak-hak suami lil ghaib, meskipun suami tidak ada, bima hafizallah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian setelah itu beliau membawakan banyak hadis. Pembahasan kali ini penjelasan tentang hak-hak suami yang hendaknya ditunaikan oleh para istri. Oleh karenanya para istri harus lebih fokus untuk mendengarkan pembahasan kali ini ya. Karena ini terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan. Di awal pembahasan, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah pengurus para wanita. Qawwamun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan umara, yaitu para pemimpin. Para pemimpin. Dan kita tahu namanya suatu perkumpulan tidak akan bisa berjalan dengan tegak kecuali ada pemimpinnya. Bahkan Nabi SAW mensunnahkan jika seorang bersafar, ya, maka hendaknya ada yang menjadi amirus safar agar semua bisa berjalan dengan baik ya. Karena ada tempat untuk kembali, dia yang memerintahkan, dia yang mengatur. Demikian juga rumah tangga butuh pemimpin. Kalau ada dualisme dalam kepemimpinan dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut tidak berjalan dengan yang seharusnya. Dan yang hendaknya menjadi pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga adalah para lelaki. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan qawwamuna, Ibnu Abbas berkata umara, yaitu para lelaki menjadi amir-amir dalam rumah mereka. Itu jadi pemimpin di rumah mereka. Alan nisa, pemimpin para wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena demikianlah Allah memberi kelebihan satu dengan yang lain, masing-masing ada tugas dan porsinya. Untuk masalah rumah tangga, yang berhak menjadi pemimpin, yang diberi kelebihan untuk memimpin adalah lelaki. Karena lelakilah yang keluar dari rumah mencari nafkah, yang berinteraksi dengan banyak orang, yang menimbang maslahat dan mudarat ya. Dalam hal ini lelaki memiliki kelebihan dibandingkan wanita yang mungkin lebih perasa, mendahulukan perasaan daripada logikanya ya. Perasaan didahulukan daripada nalarnya, sehingga lelakilah yang menjadi apa? Menjadi pemimpin rumah tangga ya. Makanya dalam satu hadis, meskipun ini terjadi pada orang-orang Persia, ketika disebutkan raja Persia wafat kemudian digantikan oleh wanita, maka Nabi SAW mengomentari dengan berkata, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan pemimpin mereka adalah wanita. Ya. Wanita tidak berhak menjadi penguasa bahkan dalam rumah tangga. Bahkan dalam rumah tangga ya. Yang berhak menjadi pemimpin rumah tangga adalah
adalah lelaki, karena demikianlah Allah menjadikan struktur lelaki dengan tubuhnya yang kuat, dengan nalarnya yang panjang, dengan kesabarannya dan banyak hal interaksinya, dan menjadikan dia lebih berhak untuk menjadi pemimpin rumah tangga karena banyak urusan yang harus dia jalankan, ya. Wanita punya kewajiban yang lain, ya, mengurus anak-anak, mengurus urusan dalam rumah, dan itu dibutuhkan sosok yang lemah lembut, kemudian yang mendahulukan perasaan. Sosok wanita dibutuhkan, sehingga dengan kerjasama antara lelaki dan wanita dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik. Karenanya istri adalah partner, bukan kompetitor bagi suami. Jangan sampai dua-duanya pengen jadi penguasa. Kalau dua-duanya menjadi pemimpin rumah tangga, nggak jalan. Ya, suami ngomong begini, istrinya punya perintah yang lain, sehingga akhirnya rumah tangga tidak akan jalan dengan sempurna. Tidak akan jalan dengan sempurna jika dua-duanya kemudian ingin menguasai. Jadi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang menjadi pemimpin. Dan kita yakin bahwasanya tidaklah Allah menurunkan syariat kecuali itu yang terbaik bagi kita. Allah yang lebih tahu tentang ciptaannya. Allah yang lebih tahu tentang struktur lelaki dan struktur wanita. Di antara yang menyebabkan atau sebab lelaki juga menjadi pemimpin, kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena lelakilah yang mencari nafkah. Dia yang keluar, dia yang bertanggung jawab atas nafkah anak istrinya, atas nafkah kebutuhan yang terkait dengan rumah, semua tanggung jawab suami, dan dialah yang kemudian menjadi pemimpin. Setelah itu Allah sebutkan tentang sifat-sifat wanita salehah. Jadi sifat lelaki saleh yang seperti itu, lelaki yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, yang mencari nafkah untuk anak istrinya, ya. Yang bisa memimpin rumah tangga, tentunya seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang tahu tentang syariat. Tidak mungkin seorang pemimpin bisa menjalankan kekuasaannya kecuali dia mengetahui rambu-rambu syariat. Mustahil seorang lelaki yang tidak mengerti agama kemudian bisa menjadi pemimpin yang baik. Dia harus tahu, ya, apa kewajibannya dan apa hak istrinya, mendidik istrinya, mendidik anaknya, baru dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Setelah itu Allah menyebutkan tentang ciri-ciri wanita salehah. Kata Allah, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah." Ketika Allah menyebutkan wanita salehah, Allah menjelaskan namanya wanita salehah itu adalah wanita yang menunaikan hak Allah dan hak suami. Itu wanita salehah. Hak Allah yaitu dengan beribadah. Fas-salihatu qanitat. Qanitat itu yang taat, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita baru bisa dikatakan wanita salehah jika dia taat kepada Allah. Dia salat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, kemudian kalau ada waktu kemudian dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisihkan waktu untuk baca Al-Qur'an. Itu wanita yang salehah, yang menjalankan senantiasa qanitat, yaitu mudawimah alal ibadah, yaitu senantiasa berkesinambungan taat kepada Allah menjalankan ibadah. Kemudian ciri kedua wanita salehah yaitu menjaga hak suaminya. Kata Allah, hafizatun lil ghaib. Hafizat yaitu dia menjaga, artinya dia menjaga hak suaminya, menjaga harga diri suaminya dan menjaga harta suaminya meskipun suaminya tidak ada di rumah. Entah suaminya sedang kerja di luar rumah, entah suaminya sedang bersafar, dalam kondisi suaminya tidak ada, dia tetap menjaga harga diri suaminya dan menjaga harta suaminya. Ini yang disebut wanita salehah. Allah sebutkan sedangkan suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga hak suaminya. Apalagi kalau suaminya ada di rumah, ya. Bima hafizallah, karena Allah yang perintahkan hal tersebut. Dan dalam tafsiran yang lain, bima hafizallah maksudnya karena Allah yang bisa buat dia seperti itu. Maksudnya apa? Seorang wanita tidak bakalan bisa menunaikan hak suami kecuali dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan kewajiban seorang istri kepada suami tidak mudah. Butuh kesabaran, ya. Sehingga dia perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bima hafizallah, yaitu dia mampu untuk menjaga hak-hak suaminya meskipun suaminya tidak di rumah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tafsir dari ayat ini. Jadi inilah wanita salehah yang menunaikan hak Allah dan hak suami. Kapan seorang wanita tidak menunaikan dua-duanya, dia bukan wanita salehah. Dia bukan wanita salehah.
ya, dia hanya ibadah kepada Allah tapi cuek dengan suaminya, bukan wanita salehah. Atau dia hanya perhatian sama suaminya tapi tidak taat kepada Allah, dia juga bukan wanita salehah. Wanita salehah adalah wanita yang menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Dia tetap jaga diri meskipun suaminya tidak ada. Harta suaminya dia jaga, harga dirinya dia jaga, harga diri suaminya dia jaga meskipun suaminya tidak di rumah. Ya, karena zaman sekarang zaman fitnah. Bukan hanya lelaki yang terfitnah dengan wanita, wanita juga terfitnah dengan lelaki. Ketika suaminya tidak ada, kemudian dia berselancar dalam dunia maya, kemudian dia kontak teman-teman masa lalunya, kemudian dia bereuni dalam dunia maya, dan terkadang mulai setan masuk dari sisi situ, mulailah dia ingat kenangan-kenangan hitam yang dahulu pernah dia lewati, kemudian timbul kerinduan dan akhirnya terjerumus pada hal yang tidak dan itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Oleh karena seorang wanita bertakwa kepada Allah, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga hatinya meskipun suaminya tidak di rumah. Dia ingat ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia harus minta tolong kepada Allah, berdoa agar bisa menjadi wanita yang salehah. Setelah itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis. Wa amal ahaditsu faminha haditsu Amr bin Ahwas as-sabiq fil babi qablahu. Adapun hadis-hadis maka sebagainya telah lewat, di antaranya hadis Amr bin Ahwas yang telah lalu pada bab sebelumnya. Kemudian hadis yang selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang lelaki mengajak istrinya menuju tempat tidurnya, kemudian istrinya tidak datang memenuhi ajakan tersebut, lantas sang suami tidur dalam kondisi marah terhadap sang wanita, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha. Jika seorang wanita tidur dalam kondisi meninggalkan tempat tidur suaminya, artinya suaminya dibiarkan tidur sendiri. Dia tidur di kamar sebelah ya. Atau dia tidur di kamar anak-anak. Atau dia punya kamar persembunyian kemudian dia kunci, suaminya tidak bisa masuk. La'anat hal malaikah, maka wanita ini dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai pagi hari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi. Tidak seorang lelaki pun yang mengajak istrinya menuju tempat tidurnya, fata'ba alaihi, kemudian istrinya tidak mau memenuhi ajakan tersebut, illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha, kecuali yang di langit akan murka kepadanya, itu Allah Subhanahu wa taala yang di langit. Hatta yarda anha, sampai sang suami ridha kepada sang istri atau memaafkan sang istri. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menyebut hak-hak suami, yang beliau sebutkan pertama kali adalah tentang hak hubungan intim. Ini di antara hak utama yang harus ditunaikan oleh istri. Karena di antara maqasiduz zawaj, di antara tujuan pernikahan ya, sebagaimana sering kita sampaikan, ada 3 perkara. Maqasiduz zawaj, tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, kemampuannya tidak ada, ekonominya tidak ada, maka hendaknya dia berpuasa. Ini tujuan utama nikah, di antaranya adalah tersalurnya hasrat pada jalur yang halal, agar sang lelaki maupun wanita bisa menundukkan pandangannya, tidak jelalatan matanya, tidak diumbar matanya, dan bisa menundukkan kemaluannya, sehingga ketika menjaga kemaluannya, ketika dia menjaga kemaluannya, dia bisa fokus untuk ibadah dan bisa untuk beraktivitas dengan baik karena matanya ditundukkan dan kemaluannya juga sudah dia jaga ya. Tujuan yang kedua dari pernikahan, sebagaimana pernah kita sampaikan, adalah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Litaskunu ilaiha. Allah jadikan pernikahan agar kalian para laki
tentram bersama istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian ada mawaddah yaitu cinta kasih. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Sehingga tujuan yang kedua dari pernikahan adalah meraih samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan yang ketiga adalah untuk memiliki anak-anak yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Oleh karenanya para nabi berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan jadikanlah anak-anakku juga penegak salat. Wa junubni wa bani an abudal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Dan Nabi SAW bersabda, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam meninggal dunia terputus amalannya kecuali dari 3 perkara, di antaranya waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini 3 tujuan pernikahan. 3 tujuan pernikahan. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga agar bisa mencapai 3 tujuan ini, maka semuanya berpahala. Makanya semuanya berpahala. Apapun yang kita lakukan agar kita bisa menundukkan pandangan kita maupun pandangan istri, menjaga kemuliaan kita, menjaga kemuliaan istri, maka semuanya berpahala. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga, kita niatkan karena Allah. Untuk bisa menumbuhkan samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah, kita dapat pahala. Apapun yang kita lakukan untuk bisa menuju anak yang saleh dan salehah, maka kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus kita camkan dalam diri kita agar kehidupan rumah tangga kita ini bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan yang paling utama, bahkan yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Oleh karenanya ketika seorang wanita tidak mau memenuhi ajakan suaminya, maka dia berdosa, dosa besar, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu." Jika seorang mengajak istrinya, ya, bukan memaksa, bukan, tapi diajak, ya, tentu dengan diajak dengan rayuan menuju firashihi, menuju tempat tidurnya. Ini kinayah. Kinayah dari maksudnya apalah? Hubungan intim, ya, hubungan intim. Dalam Al-Qur'an seperti itu Allah menggunakan kata-kata kiasan untuk hubungan intim seperti sentuhan, ya. Min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, ya. Aw lamastumun nisa, ya. Qad afdha ba'dukum afdha. Ini semua kata-kata kinayah yang artinya adalah berhubungan. Sama seperti dalam hadis ini, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, ya sudah jelas maksudnya untuk apa? Untuk berhubungan intim, bukan untuk main game, ya. Bukan untuk enggak, maksudnya untuk ini bahasa kinayah, bahasa halus untuk mengajak berhubungan. Dan ini dalil bahwasanya kalau ada kata-kata yang tidak enak didengar, kita gunakan kata-kata apa? Kata-kata halus, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita di Indonesia, kalau kita mau ke toilet kita bilang mau ke belakang. Mau kemana? Mau ke belakang. Ya, itu kata-kata bagus, orang ngerti. Ke belakang maksudnya ke toilet, ya. Ya. Ya, jadi selama kita bisa milih kata-kata yang enak didengar, kita gunakan kata-kata tersebut. Seperti ini Rasulullah mengatakan jika seorang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya berhubungan. Falam ta'tihi, ternyata istrinya tidak mau, ya. Fabata ghadban 'alaiha, maka suaminya tidur dalam kondisi marah, ya. Dalam kondisi marah, ya. Kenapa? Hasrat dia tidak terpenuhi. Hasrat dia tidak terpenuhi. Makanya wanita yang seperti ini, kalau tidak memenuhi hasrat suaminya dan berulang-ulang, dia boleh tidak dikasih nafkah. Karena di antara tujuan pernikahan adalah wanita memenuhi ajakan suaminya untuk menyalurkan apa? Hasratnya, ya. Ini wanita sudah dinafkahi, sudah dibelikan emas, kasih makan sampai gemuk, kemudian diajak ke tempat tidur tidak mau. Oh, ngapain kamu gemuk-gemuk kalau diajak ke tempat tidur tidak mau, ya. Terus mau ngajak siapa? Mau ngajak siapa, ya? Makanya saya sampaikan pada ibu-ibu agar
benar-benar pengertian akan hal ini karena ini adalah hak suami yang urgen. Makanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hak pertama hak ini. Terutama kita di zaman sekarang yang fitnah wanita di mana-mana. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan jika seorang melihat wanita kemudian dia tertarik maka hendaknya falyarji ila ahli, segera dia pulang ke rumah istrinya, dia pulang ke istrinya. Kemudian dia datangi istrinya, fa innahu yadfa'u ma fi nafsihi. Maka dengan dia menggauli istrinya, maka hasrat yang tadi sempat berkobar bisa terlampiaskan ya. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada medsos, tidak ada wanita buka-bukaan di luar, tapi hasrat bisa muncul kapan saja ya. Jadi kalau misalnya seorang suami lagi di kantor tiba-tiba hasratnya bergejolak, dia boleh pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Minta izin sama bos ya. Ya, artinya itu di antara sunnah Rasulullah anjurkan demikian agar dia bisa buat apa dia punya istri untuk bisa melampiaskan hasratnya. Ya tentunya seorang suami yang baik tentunya dia mengajak dengan muqaddimah, dengan rayuan, tapi apapun kondisinya istrinya harus tetap melayani. Kecuali memiliki udzur syar'i seperti sakit atau lagi stres berat, ya itu lain cerita. Ya tentu suami akan paham kondisi seperti itu. Bukan hukum asalnya menolak ajakan suami, hukum asal. Sesekali baru nurut. Nah, ini suaminya bisa stres ya. Suaminya bisa tertekan dan kolesterol cepat naik kalau begini cara. Oleh karenanya Rasulullah SAW menegaskan, wanita yang menolak ajakan suami maka dilaknat oleh malaikat. La'anatal malaikatu hatta tusbih. Dilaknat malaikat sampai pagi hari. Ini ancaman yang berat. Apa itu laknat? Laknat adalah doa agar seorang dijauhkan dari rahmat Allah. Yang sampai gara-gara seorang wanita selalu menolak ajakan suami, akhirnya di hatinya keras. Akhirnya baca Quran malas. Akhirnya pikirannya dunia melulu. Akhirnya dia malah tertarik dengan laki-laki lain. Kenapa? Dia dilaknat setiap hari. Dilaknat setiap hari. Laknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika dia dijauhkan dari rahmat Allah, pasti ada sebab-sebab yang buat dia terjauhkan dari rahmat Allah. Maka waspada. Ya, percuma seorang wanita rajin salat, rajin baca Quran, kemudian ketika suaminya mengajak, dia tidak mau nurut ya. Karena dia lagi stres, dia lagi ada beban berat, dia bisa sampaikan, maaf suamiku besok pagi. Atau kata-kata halus, kita tunda ya. Nanti saya lagi ada begini-begini. Artinya tidak kemudian dia cuekin ya. Ya, tidak dia cuekin. Apalagi saya katakan tadi, hasrat yang muncul pada lelaki bisa kapan saja. Bisa kapan saja tiba-tiba lelaki melihat sesuatu, kemudian dia tergerak hasratnya. Jadi bantulah para suami untuk menundukkan pandangannya. Di antaranya bagaimana? Yaitu agar ketika diajak oleh suaminya, maka dia bisa segera memenuhi permintaan suaminya tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW menegaskan dalam banyak hadis, di antaranya kata Nabi SAW, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang berada di atas qatab. Qatab adalah pelana, kayu yang diletakkan di atas onta. Ya, kalau istrinya sudah naik onta, sudah di atas pelana onta, kemudian suaminya ngajak, istrinya harus turun memenuhi ajakan suaminya. Artinya sampai Rasulullah mengatakan dalam kondisi demikian. Misalnya seorang mau safar, istrinya sudah siap-siap naik onta, tiba-tiba suaminya mengatakan, sebentar deh, dia harus turun. Dia harus turun. Sama mungkin mau safar ke zaman sekarang, naik mobil, tahu-tahu dia tertarik lihat istrinya, lagi sudah setengah jam lagi ya, udah kita masuk dulu. Ada apa mas? Udah masuk aja dulu. Harus nurut ya. Kalau istrinya sudah pesan Grab sudah datang, suami berhasrat, Grabnya bayar suruh pergi, terus masuk ya. Ini benar, ini penting, ini berpahala ya. Sampai dalam kondisi demikian seorang istri sudah siap bersafar, kemudian suaminya ngajak, dia harus tunda safarnya demi memenuhi hasrat suaminya ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang membakar roti di tempat pemanggangan. Tanur adalah tempat pemanggangan ya. Ketika dia sedang membakar roti di tempat pemanggangan, tiba-tiba suaminya tertarik, ya bisa saja suami lagi hasrat lihat tubuh istrinya, atau lagi buka HP tidak sengaja lihat setan lewat di situ, kemudian dia tertarik ya. Kemudian dia tertarik sama istrinya, maka istrinya harus segera memenuhi permintaan suaminya. Kata Nabi, wa in kanat ala tanur, meskipun dia sedang membangkang roti, memanggang roti.
Meskipun sedang memegang roti. Para ulama ketika membahas hadis ini, mereka berkata, meskipun rotinya hangus, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hangusnya roti mudarat. Tetapi menolak ajakan suami mudaratnya lebih apa? Besar. Ketika dua mudarat tidak bisa dihindari, maka irtikabu akhafid dararain, maka menempuh mudarat yang lebih ringan. Mudarat yang lebih ringan, roti hangus. Ya. Nggak ada masalah. Kalau ibu lagi masak apa, lagi masak sayur, suaminya manggil, mami, udah. Sayurnya tinggal aja ya. Jangan lupa matikan kompornya. Siap. Dapat pahala ya. Ini hak yang paling urgen, hak yang paling urgen antara suami istri yang hendaknya ditunaikan oleh apa? Istri ya. Ya. Bahkan meskipun dalam kondisi haid tetap bisa dia menyenangkan apa? Suaminya karena banyak jalan menuju Mekah ya, banyak. Oleh karenanya penting bagi para wanita jangan dianggap ini hal sepele. Ini Rasulullah subhanallah seakan-akan dibukakan bagi Nabi tentang masa depan ya. Kalau zaman dulu saja Rasulullah sudah tekankan seperti ini yang padahal sebab-sebab untuk timbulnya syahwat 0% atau sedikit sekali. Apalagi zaman sekarang yang seorang lelaki mustahil bisa menundukkan apa? Pandangan, mustahil ya. Mustahil. Ya, oleh karenanya meskipun dia sudah tundukkan pandangan tapi tetap saja terbiaskan dalam apa? Hatinya ya. Apalagi kalau dia melotot ya. Oleh karenanya bantulah suami untuk menundukkan apa? Pandangan. Ya. Ketika dia banyak menolak suaminya akan timbul banyak mudarat yang lain. Contoh suaminya akhirnya terjerumus dalam banyak maksiat. Dia jengkel sama istrinya. Tidak memenuhi hasratnya maka dia mulai berselancar di dunia maya, lihat sana, lihat sini, nonton sana, nonton sini. Mulai dia kontak wanita sana, wanita sini. Mulai dia genit sama teman kantornya, bukan perempuan yang genit, suaminya mulai apa? Genit ya. Dan itu di antara dampak seorang wanita tidak melayani apa? Suaminya. Maka benar Rasulullah SAW menegaskan dengan tegas karena ketika wanita menolak ajakan suaminya akan menimbulkan dampak yang besar, dampak yang besar. Terus mau kemana? Kalau istrinya tidak mau, kemudian ajak istrinya nggak mau, terus kemana? Suaminya ngapain? Mau peluk bantal sampai keras pun tidak ada faedahnya. Fabata ghadban, maka dia tidur dalam kondisi apa? Marah. Maka wanita ini dilaknat oleh malaikat. Ya, wanita tersebut dilaknat oleh malaikat. Hadis yang berikutnya, idza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha. Kalau seorang wanita tidur di tempat tidur yang lain, dia tidak mau tidur sama suaminya. Subhanallah. Dia tidak mau tidur sama suaminya. Dia pergi ke kamar yang lain. Kemudian dia kunci kamarnya ya. Ya, kunci kamarnya. Ada sebagian wanita seperti itu. Kalau temannya datang ke rumah temannya, ada wanita datang ke rumah temannya, dapati ternyata kamar istrinya tidak sama dengan kamar apa? Suaminya. La ilaha illallah. Kamar istrinya punya kamar sendiri, suaminya punya kamar apa? Sendiri. Ini enggak benar seperti ini. Kalau menjadi istri-istri yang baik, anti sekarang jadi istri, tugas anti melayani apa? Suami. Jangan anti tiap hari mengumpulkan dosa dengan tidur tidak sekamar dengan apa? Suami. Kalau suami bau keteak, suruh mandi ya. Yang penting tidur sama suami. Bagaimana kamu tidur sendiri, suami tidur apa? Sendiri. Rumah tangga apa macam seperti ini? Tersiksa suami ya. Mungkin sang wanita cuek aja, dia tidak berhasrat. Tapi suami berhasrat, ingin ngobrol sama istrinya, kemudian tidur di kamar yang lain. Apa kata Nabi SAW? La'anathal malaikatu tatusbih. Maka wanita seperti dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Sengaja tidur di kamar yang lain. Tidur sama anak-anak lah. Anak-anak silakan tidur, kita tidur berdua. Enggak, anak-anak dia mau tidur sama anak-anak. Ya. Ada wanita seperti ini, dia punya kamar sendiri, kamarnya terpisah dari kamar apa? Suaminya ya. Waliyadzubillah. Wanita yang seperti ini bertakwa kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai dia dilaknat tiap malam oleh malaikat, jadi rusaklah hatinya, semakin jauh dari rahmat Allah. Sedikit demi sedikit dia semakin jauh. Kita khawatirkan wanita seperti ini meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Kenapa? Karena tiap malam dilaknat oleh malaikat. Yang berikutnya yang lebih parah lagi dalam riwayat
Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi." Tidaklah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku, jiwa Muhammad berada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu. Rasulullah tidak bersumpah kecuali menekankan perkara ini. Bahwasanya perkara-perkara yang serius, bukan perkara main-main. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi. Seorang laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk berhubungan intim, fata'ba alaih, kemudian istrinya tidak mau, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha, kecuali yang di langit akan murka kepadanya. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Akan murka kepadanya hatta yarda anha, sampai suaminya ridha. Ya. Kemurkaan ini berkesinambungan karena di sini Nabi menggunakan sakhitan, yaitu isim fa'il, dan isim fa'il menunjukkan kesinambungan. Itu apa namanya, seperti fi'il mudhari', ya. Jadi Allah terus marah kepada dia sampai suaminya ridha kepada wanita tersebut. Ini perkara yang mengerikan, perkara yang mengerikan. Karenanya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, suami istri bekerja sama dalam hal ini. Suami berusaha menundukkan pandangan istrinya, menundukkan hasrat istrinya, demikian juga istri menundukkan hasrat suaminya, menundukkan pandangan suaminya. Dia berusaha, berjuang, ya. Berjuang apapun yang dia lakukan untuk bisa menunaikan salah satu tujuan pernikahan ini, maka ini berpahala bagi sang istri, ya. Mungkin dia menghias dirinya, mungkin dia merapikan tempat tidurnya agar suaminya bisa tersalurkan hasratnya. Mungkin dia olahraga, mungkin dia fitness, mungkin dia, intinya dia berusaha menyenangkan suaminya, maka dia akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suaminya terkontrol, tidak nakal, tidak jelalatan. Dia tahu istrinya di rumah, senantiasa selalu siap melayaninya. Senantiasa selalu siap melayaninya. Baik. Adapun masalah akidah yang bisa kita ambil disinggung oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha", kecuali yang di langit akan murka kepadanya. Dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah di atas langit. Jangan ditakwil dengan yang di atas langit maksudnya adalah kekuasaannya. Karena kekuasaan Allah bukan cuma di langit, kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Dan jangan ditakwil dengan kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah tidak marah, yang marah Allahnya, bukan kekuasaannya. Dan dalil bahwasanya Allah di atas terlalu banyak dalilnya. Di antaranya fitrah manusia dalam berdoa selalu mengarah kemana? Ke langit, mencari sisi ketinggian. Jadi sisi ketinggian, karena disitulah Allah di atas arsy, di atas langit. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aidan juga dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya sedang di rumah, kecuali suaminya mengizinkan. Wala ta'dzan fi baitihi illa biiznihi, dan tidaklah seorang wanita mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafal yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan juga tentang hak suami, dan ini sebenarnya terkait dengan hak sebelumnya. Hak sebelumnya tadi sudah kita jelaskan tentang hak melayani suami. Kapan suami berhasrat, maka hendaknya istrinya melayani. Ya, kapanpun. Dan hasrat suami bisa muncul kapan-kapan saja. Bisa jadi jam 3 siang, bisa jadi jam 3 malam. Bisa jadi jam 3 lewat 5. Macam-macam hasrat suami, ya. Macam-macam hasrat suami. Karena hasratnya muncul, maka istri siap melayani. Ya, hadirkan dalam hatinya, saya sedang mendapatkan pahala besar. Ya. Meskipun dia tidak berhasrat, maka dia berusaha mengkondisikan dirinya agar dia bisa melayani suaminya, karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara hal yang mendukung akan hal ini, Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita antasum, untuk berpuasa.
wa zawjuha syahid illa bi'izni. Sementara suaminya hadir di rumah, maksudnya tidak sedang safar, tidak sedang keluar rumah. Kalau suaminya bersafar silakan dia mau puasa bebas, enggak usah minta izin. Tapi kalau suaminya lagi hadir, dia tidak boleh puasa kecuali dengan izin suaminya, ya. Tidak boleh puasa kecuali izin suaminya. Karena sebagian suami mudah tergerak hasratnya. Ya kalau misalnya istrinya mau puasa dia minta izin, "Mas, besok saya mau puasa." Masnya mikir-mikir, "Ah, jangan deh. Siapa tahu besok saya lagi kepingin ya." Misalnya ya. Jadi dia minta izin dulu, ya. Karena dengan berpuasa istrinya kurang dalam melayani suaminya. Ya, ketika dia berpuasa, tentu hal-hal dia mungkin suaminya mau mencium, mau merayu, enggak enak karena istrinya sedang apa? Puasa. Nah, untuk kesempurnaan pelayanan terhadap suami, sampai Rasulullah SAW mengatakan, kamu tidak boleh puasa, wahai istri, sementara suami di rumah, kecuali minta izin dari apa? Dari suami. Kalau puasa sunnah, jelas. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah, sementara suaminya di rumah, kecuali minta izin dari suaminya. Antum bayangkan ya, sampai berpuasa pahalanya besar atau tidak? Saya ingin menegaskan kepada ibu-ibu ini. Berpuasa pahalanya besar atau tidak? Pahalanya besar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak perlu puasa kalau suami lagi kepingin. Faham? Tidak perlu wanita berpuasa sunnah kalau suami lagi apa? Kepingin. Menunjukkan melayani suami berpahala atau tidak? Yang jawab laki-laki bukan ibu-ibu. Saya ingin ibu-ibu yang jawab. Karena ibu-ibu suaranya nggak kedengaran ya. Paham logikanya? Gini. Ada wanita mau puasa. Puasa pahalanya besar atau tidak? Pahalanya besar. Tapi kata Nabi nggak boleh. Kamu puasa minta izin dulu apa? Suami. Kalau suami tidak izinkan, dia boleh puasa atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena suaminya ingin dia melayani apa? Suaminya. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan puasa tinggalkan untuk melayani apa? Suami. Berarti melayani suami berpahala atau tidak? Jelas berpahala. Yang jawab bapak-bapak. Jelas berpahala. Sampai puasa suruh tinggalin untuk melayani apa? Suami. Berarti melayani suami berpahala. Masuk nggak logikanya? Masuk logika bapak-bapak ya. Saya ulangi lagi biar jelas. Kalau bapak sudah jelas sekali. Ibu-ibu saya ulangi lagi. Ibu kalau puasa pahalanya besar. Gimana nggak besar? Dari pagi kelaparan. Dari jam 5, setengah 5 sudah nggak boleh makan. Sekarang subuh 4.16 ya nggak boleh makan sampai menjelang jam 6 ya. Lama itu. Tidak boleh puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, capek. Itu pahalanya besar, ya. Ternyata untuk melakukan pahala besar tersebut harus minta izin kepada suami. Kalau suami bilang nggak boleh. Kenapa suami ingin dilayani? Ketika puasa boleh digugurkan demi melayani suami, berarti melayani suami pahalanya besar atau tidak? Besar. Benar Bapak-bapak? Benar ya. Nah, bagaimana dengan puasa wajib? Kalau puasa wajib, dia punya hutang puasa, dia tidak sempat berpuasa di bulan Ramadan, apakah dia wajib untuk minta izin sama suaminya? Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat iya, tetap dia minta izin. Kecuali waktu untuk mengqadha sudah sangat tidak ada lagi waktu. Misalnya dia punya utang 10 hari, sementara bulan Sya'ban tinggal 10 hari. Maka dia puasa tidak perlu minta izin kepada suaminya karena kewajiban dalam ini lebih utama ya. Kalau dia punya hutang. Tapi kalau ternyata masih ada 2 bulan, hutangnya cuma 10 hari, dia tetap minta izin. Besok saya mau puasa. Mas, saya mau puasa qadha. Ya. Saya punya hutang 10 hari. Minta izin ya. Mas bilang nggak boleh. Boleh. Kemungkinan besok saya berhasrat. Nggak boleh. Udah dia nggak boleh apa? Puasa. Ya, karena terus terang wanita yang berpuasa kurang dalam melayani apa? Suaminya. Mungkin dia capek, lemas, apa segala yang banyak. Baik dalam berhubungan, dia tidak bisa berhubungan dengan suaminya, atau dalam membuat makanan mungkin dia tidak bisa cicipin, dia tidak bisa mengangkat makanan, menyajikan dengan semangat karena sedang dalam kondisi lemas ya. Maka untuk kesempurnaan pelayanan terhadap suami, maka kalau puasa harus minta izin kepada suami. Kalau suami sudah izinkan selesai, dia tahu istrinya akan puasa. Maka dia pun mengkondisikan dirinya untuk tidak banyak menuntut dari istrinya. Jadi kalau puasa wajib pun tetap harus minta izin menurut pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kecuali waktu tersisa tidak cukup lagi maka dia berpuasa saja, dia qadha, dia bayar utang puasa meskipun tidak izin dari suaminya. Kemudian wala ta'dzan fi baiti illa bi idzni. Sudah kita sebutkan sebelumnya wanita tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin apa suaminya, karena rumah milik apa? Suami. Ya, maka
Istri harus beradab dalam hal ini. Jangan sampai rumah seakan-akan milik dia, kemudian dia masukkan siapa sih yang dia inginkan. Seorang suami terkadang ingin privasi. Yang itu mungkin tidak disadari oleh seorang apa? Wanita. Terima tamu melulu, terima keluarga melulu. Ada wanita lelaki yang santai. Ya mungkin dia santai rumah tingkat 2, mau keluarga rumah lantai 1, dia lantai 2, dia santai aja. Ya. Tetapi kadang ada rumah cuma 1 lantai aja ya. Sehingga sang lelaki mungkin terganggu kalau terlalu banyak apa? Keluarga. Ya intinya tidak boleh masukkan orang pun dalam rumah meskipun untuk kerabat istri kecuali dengan izin suaminya karena rumah adalah milik apa? Milik suami. Rumah adalah milik suami dan suami ingin privasi, suami ingin diperhatikan. Terkadang seorang wanita lupa ketika dia terlalu banyak temannya, ngobrol sama temannya, dia lupa melayani apa? Suaminya. Suaminya ingin teh, dia sibuk ngobrol sama teman-temannya. Suami ingin ditemani ngobrol, dia sedang sibuk ngurusi kerabatnya. Maka kalau mau masukkan siapapun harus minta izin kepada suaminya. Dan dia harus tahu, suaminya bilang boleh. Kamu terima tamu tapi jam 9 malam harus pulang. 9 tang harus di luar rumah. Nah, dia kondisikan. Afan ukhti, ini sudah mau jam 9. Suami saya kalau jam 9 saya harus layani. Bilang begitu. Kamu pun harus layani suamimu. Kita saling melayani suami kita. Udah, kamu pulang aja ya. Sampaikan agar syariat tersebar. Jangan pakai wong enggak enak masih ngobrol. Sudah jam 10 malam belum apa? Belum pulang-pulang itu perempuan ya. Ya enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Jadi ada aturannya dalam menerima tamu. Tamu tersebut harus kita minta izin kepada suami. Yang kedua, waktu dia bertamu pun ada batasannya. Karena suami punya hak untuk dimuliakan, untuk dilayani, terutama dia pulang dari kantor dalam kondisi letih. Pulang dari kerja dalam kondisi capek, stres, maka dia butuh dekat dengan istrinya, melayani dengan semangat. Tapi hadis berikutnya, Wan Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab, yaitu pemimpin. Ra'in itu seperti ra'il ghanam. Ra'il ghanam itu adalah penggembala kambing, dia yang ngurusin kambing, namanya penanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas kambing tersebut. Kambing-kambing dia arahkan kemana, makan di mana, kalau ada sakit dia yang ngurusin. Dia bertanggung jawab atas kambing-kambing dia gembalakan, disebut dengan ra'i. Nah kalau dikatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah penanggung jawab, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas bawahannya. Wal amir ra'in, gubernur, wali kota, bupati, ra'in. Dia adalah penanggung jawab dan dia akan ditanya oleh seluruh rakyatnya di bawah dia. Mengerikan ya. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang lelaki adalah pemimpin atas penghuni rumahnya. Lelaki. Jadi semua istrinya, anak-anaknya di bawah pengawasan dia. Dia yang bertanggung jawab keluar cari nafkah, memberi nafkah kepada mereka, perhatikan sekolahnya, kebutuhan istrinya dipenuhi, kebutuhannya dipenuhi. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Ini yang dimaksud dalam hadis ini adalah lafal ini. Wal mar'atu, dan wanita, ra'iyatun ala baiti zaujiha. Dan wanita adalah penanggung jawab atas rumah suaminya. Wa waladihi, dan juga anak suaminya. Ya, kalau suami keluar yang ngurusin rumah, kebersihannya, keteraturannya, ngurus anaknya, makannya, semuanya adalah wanita. Fa kullukum ra'in, setiap kalian adalah penanggung jawab, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Maksud dari hadis ini bahwasanya wanita berusaha menunaikan kewajibannya dalam rumah. Dia adalah penguasa rumah ketika suaminya tidak ada. Dia yang bertanggung jawab atas rumah tersebut. Dia bertanggung jawab atas kebersihan rumah. Bertanggung jawab atas keindahan rumah. Ya, kalau ada perlu bilang, Mas tolong beli ini Mas biar lebih indah. Kalau Mas punya uang belikan. Kalau Mas enggak punya uang ya sudah sabar ya. Rapi, bersihkan, kasih parfum di rumah, tempat tidur dibersihkan. Suami datang hidangkan makanan, anak-anak diurusin, ketemu anak-anak dalam kondisi, anak-anak ketemu orang bapaknya dalam kondisi bersih, sudah harum. Seperti itu. Itu yang diinginkan laki-laki. Laki-laki ingin pulang kantor, langsung disambut oleh istrinya dengan wajah berseri-seri, dengan pakaian yang menarik, ya.
kemudian rumah sudah bersih, makanan sudah dihidangkan, anak-anak sudah bersih, kalau dicium enak anak-anak ya. Ingin seperti itu tuh enggak? Ingin nih. Iya enggak? Iya, itu namanya istri yang bertanggung jawab atas apa? Rumah dan anaknya. Bukan pulang ke rumah, ting tong enggak dibuka-buka. Enggak dibuka-buka. Telepon lagi ngorok istrinya ya. Pulang ke rumah ternyata Abi udah pulang ya. Oke. Mata penuh dengan tai mata, iler masih belum dibersihkan, kemudian baju ada. Anak-anak masih kotor, belum mandi, makanan belum siap. Apain aja kamu? Medsos. Allah musta'an. Setiap wanita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas pertanggungjawabannya. Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'yatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Wanita adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja, kita lanjutkan nanti insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.